Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang keenam, yaitu adalah strategi pembelajaran akidah akhlak dengan mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Di sini kami dari kelas 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya akan menerangkan strategi pembelajaran akidah akhlak, lebih langkah baiknya kita memperkenalkan personil dari kelompok 4 dulu. Yang pertama adalah Titin Muslimatul Az-Zahra. Yang kedua, Kasyifu Wilda Maziatul Aulia. Yang ketiga, Elok Rahmawati. Yang keempat, Devi Agustina Novitasari. Yang kelima, Jajang Kurniawan. Yang keenam, Johan Aldafa Hadiwanto Putra. Dan yang terakhir adalah Muhammad Jakwes Rahman Dana Putra. Baik, itu personil dari kelompok 4. Dan selanjutnya kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait dengan pengertian strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasyifu Wilda Maziatul Aulia, absen 39, akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang memiliki arti seni penggunaan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang dipakai untuk menyelesaikan tugas. Jika dikaitkan dalam konteks pembelajaran, strategi terdapat kaitannya dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Selain itu, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang akan menjamin bahwa peserta didik akan benar-benar mencapai tujuan pembelajaran. Pengaplikasian strategi pembelajaran mencangkup 4 aspek, yaitu yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yang berisikan urutan kegiatan guru dalam menyampaikan materi atau isi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran, yakni cara guru mengorganisasikan materi pembelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang akan digunakan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, waktu yang digunakan guru dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan peserta didik, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dapat pula disebut sebagai cara yang sistematis dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Baik, berikutnya saya Titin Muslimatu Az-Zahra akan menerangkan mengenai poin B, yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Ada beberapa komponen strategi pembelajaran yang harus ada agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Dick, Carey, and Carey menyebutkan bahwa
Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Sedangkan Miyarso menyatakan bahwa komponen yang terdapat dalam strategi pembelajaran adalah tujuan umum pembelajaran, teknik, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, peristiwa pembelajaran, urutan belajar, penilaian, pengelolaan kegiatan belajar atau kelas, tempat atau latar, dan juga waktu. Kemudian ada pun penjelasan mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran sebagai berikut. 1. Tujuan umum pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang dijadikan acuan pembelajaran untuk merubah sikap, perilaku, serta pengetahuan siswa yang dapat dilihat dari dan diukur ketercapaiannya. Tujuan pembelajaran ini hendaknya spesifik, terukur, dan terfokus pada aspek yang akan mengubah diri siswa dari serangkaian proses pembelajaran yang akan dijalaninya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Komponen ini memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini, pendidik dapat menarik minat dan antusiasme siswa, menumbuhkan rasa keingintahuan siswa, serta menciptakan suasana awal pembelajaran yang menyenangkan. Penyampaian tujuan pembelajaran juga dapat disampaikan pada bagian ini, sehingga siswa menjadi lebih tahu dan terarah pada topik materi tertentu secara spesifik. Kemudian yang ketiga, penyampaian informasi dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Komponen ini merupakan komponen strategi pembelajaran yang sangat penting, sebab pada bagian ini materi dan informasi-informasi pembelajaran disampaikan secara komprehensif kepada peserta didik. Penyampaian materi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai serta indikator ketercapaian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terjadi di sini, sehingga pendidik diharapkan mampu menyampaikan secara komprehensif. Kemampuan pendidik tersebut dilihat dari aspek kompetensi profesional sesuai bidang ilmunya, pedagogik, sosial, serta kepribadiannya. Yang keempat, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik merupakan komponen yang sangat krusial dalam strategi pembelajaran yang ditetapkan. Partisipasi aktif dari peserta didik sangat diharapkan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Partisipasi peserta didik yang interaktif menjadi aspek terpenting dalam ketercapaian transfer ilmu pengetahuan, dilihat dari domain pengetahuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Pendidik sebagai fasilitator menekankan peran aktif peserta didik di kelas dan memastikan menjadi perubahan pada diri peserta didik, dilihat dari ketiga domain tersebut. Selain itu, pendidik juga memberikan respon atau umpan balik terhadap hasil pembelajaran maupun respon umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Umpan balik tersebut berguna untuk memberikan penguatan pada materi yang diterima oleh peserta didik, mengonfirmasi kesalahan jika terjadi kesalahan ataupun miskonsepsi materi, maupun umpan balik berupa respon positif. Kemudian yang kelima, ada tes atau penilaian. Penilaian terhadap hasil belajar siswa ini digunakan untuk melihat tingkat ketercapaian indikator pembelajaran. Dari penilaian ini dapat dilakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan terkait tercapai atau tidaknya kompetensi pembelajaran tersebut sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jenis penelitian yang digunakan dapat berupa tes soal-soal untuk mengukur ketercapaian aspek kognitif siswa, lembar job set, dan untuk kerja untuk menilai ketercapaian aspek psikomotor siswa maupun jenis non-tes seperti angket, lembar observasi, aktivitas siswa, atau wawancara. Untuk mengukur ketercapaian afektif siswa, seiring dengan pengembangan zaman, tes dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tes bisa dilakukan secara online berbasis TK. Saya Elo Rahmawati akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya.
Yang nomor 6, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan merupakan follow-up dari hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Kegiatan lanjutan ini berfungsi untuk optimalisasi dari hasil belajar yang telah didapatkan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian materi pengayaan, pemberian tugas proyek tambahan, remedial, penyampaian ulang pada materi yang dianggap sulit oleh siswa, maupun kegiatan pemberian motivasi maupun bimbingan belajar pada siswa sesuai dengan tingkat ketercapaian masing-masing. 7. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 8. Urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran dibuat secara spesifik pada saat merancang dan merencanakan suatu proses pembelajaran. Penetapan urutan belajar terinternalisasi dalam pembelajaran dengan berpatokan pada RPP yang telah dibuat, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Prosedur atau langkah-langkah dari proses pembelajaran ini sesuai dengan sintak model pembelajaran yang digunakan. Tentu hal ini harus memperhatikan karakteristik materi dan karakteristik siswa sebelum menetapkan menggunakan sintak pembelajaran tertentu. 9. Pengelolaan kegiatan belajar atau kelas. Keterampilan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas mutlak dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas itu menyesuaikan dengan karakteristik materi dan model pembelajaran yang digunakannya. 10. Tempat atau latar dan waktu. Tempat belajar dan waktu belajar merupakan komponen yang tidak boleh ditinggalkan. Setting tempat belajar yang nyaman akan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih rileks, fresh, dan meningkatkan mood belajar siswa. Adapun waktu belajar juga disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh oleh siswa setiap minggunya. Penempatan waktu belajar untuk mata pelajaran tertentu juga perlu diperhatikan, sebab karakteristik materi pembelajaran yang dianggap susah oleh siswa itu harus diatur sedemikian rupa sehingga saat belajar, kondisi pikiran siswa ini masih fresh dan siap menerima materi pembelajaran. 11. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan serangkaian cara yang dilakukan oleh pendidik untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara pendidik di mana mengorganisasikan materi pembelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. 12. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan poin yang C, yakni macam-macam strategi pembelajaran. Menurut kelompok kami, ini ada 3 strategi pembelajaran yang cocok digunakan dalam mengajar akidah akhlak, yakni yang pertama strategi pembelajaran direct instruction, yakni suatu model pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari dan menguasai keterampilan dasar dan keterampilan kompleks. Dalam strategi pembelajaran direct instruction ini ada beberapa fase yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kedua, guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ketiga, guru membimbing pelatihan. Keempat, guru mengontrol penguasaan di pihak siswa dan memberikan umpan balik. Yang kelima, guru memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan menerapkan hasil latihan. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran cooperative learning, yakni bentuk pembelajaran yang didasarkan paham konstruktivis
yang berpandangan bahwa anak-anak diberi kesempatan akan menggunakan secara sadar strategi sendiri dalam belajar. Nah, dalam pembelajaran cooperative learning ini terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, yakni pertama penjelasan materi, kedua belajar dalam kelompok, ketiga penilaian, dan yang keempat adalah pengakuan. Nah, kemudian yang terakhir yakni learning style. Ini merupakan bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan. Nah, dalam strategi pembelajaran learning style ini ada beberapa langkah strategi, yakni sebagai berikut. Yang A, sebagai persiapan peserta didik diberi tugas membaca sebuah bacaan, kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan atau materi terkait lainnya. B, pada awal setiap pertemuan kelas, peserta didik ditunjuk untuk berpasangan secara acak dengan seorang partner. Peserta didik A mulai dengan pertanyaan pertama dan dijawab oleh peserta didik B. C, setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran peserta didik B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik A. D, jika peserta didik A selesai mengajukan suatu pertanyaan, kemudian dijawab oleh peserta didik B, ganti B yang bertanya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir yakni E, selama berlangsung tanya jawab, pendidik bergerak dari satu pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi feedback, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Baik, saya di sini Devi Agustina Nopitasari melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Fungsi itu dapat kita pahami sebagai kegunaan, sedangkan tujuan itu dapat kita pahami sebagai hal yang ingin dicapai. Sehingga fungsi strategi pembelajaran itu dapat kita artikan sebagai kegunaan dari strategi pembelajaran itu sendiri, sedangkan tujuan dari strategi pembelajaran itu dapat kita pahami sebagai hal yang ingin dicapai melalui penggunaan strategi pembelajaran tersebut. Adapun fungsi dari strategi pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Yang dimaksud di sini bahwa strategi pembelajaran pada ranah afektif ini berbeda dengan strategi pembelajaran pada ranah kognitif maupun psikomotorik. Pada ranah afektif, strategi pembelajaran ini berhubungan dengan nilai yang sulit diukur. Oleh karena itu, fungsinya ini untuk mengenai kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya. Sehingga dapat diartikan bahwa ranah afektif ini berfungsi untuk merangsang peserta didik dalam kegiatan pembelajaran supaya lebih optimal. Kemudian yang kedua berfungsi untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Seringkali dalam proses pembelajaran yang berlangsung, itu lebih diarahkan kepada proses mendengarkan atau menghafalkan apa yang disajikan oleh guru, sehingga siswa ini menjadi pasif dalam proses pembelajaran dan akhirnya hanya memperoleh kemampuan secara intelektual. Oleh karena itu, dengan adanya strategi pembelajaran, ini diharapkan bahwa mampu menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga sebagai wahana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan sebagai wahana di sini berarti bahwa strategi yang digunakan oleh guru ini bermaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tujuan dari strategi pembelajaran itu sendiri, secara sederhana bertujuan agar peserta didik ini mampu menghadapi dan mengatasi berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi, baik itu dalam lingkungan terkecil hingga terbesar. Sehingga strategi pembelajaran ini untuk melengkapi pencapaian kompetensi yang telah diprogramkan. Di sisi lain,
Tujuan dari strategi pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah digariskan atau ditetapkan. Selain itu, dapat kita pahami bahwa tujuan dari strategi pembelajaran ini untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, kemudian pembinaan sikap dan nilai, serta kepribadian yang nantinya bermuara pada penerapan nilai-nilai agama, khususnya yang terkait dengan akhlak mulia. Itu tadi penyampaian materi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Kurniawan, absen 18, akan menjelaskan materi tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam memilih strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, pertimbangan tersebut diantaranya yang pertama berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya, setiap orang yang mengerjakan suatu haruslah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga seorang guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai pemilihan dan penentuan alat, termasuk metode yang digunakan dalam mengajar. Pada umumnya, tahapan tujuan pendidikan meliputi tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. Secara khusus, tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan seorang pendidik. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik, baik dalam kemampuan kognitif maupun dalam aspek afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran adalah 1 jam pelajaran. Jadi metode yang harus digunakan harus dirancang sebelumnya. Perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan oleh seorang pendidik. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Seperti dalam bidang studi PAI, metode yang akan digunakan ialah metode diskusi atau ceramah bisa saja dilakukan. Hal ini bukan berarti metode lain tidak digunakan. Metode ceramah sangat perlu yang waktunya dialokasikan sekian menit untuk memberikan petunjuk dan arahan. Kemudian memungkinkan menggunakan metode diskusi karena dari hasil belajar peserta didik memerlukan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang ketiga ialah pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang digunakan dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Sebab metode mengajar ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta didik dalam diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya
suatu pendapat yang dikemukakan peserta lain, dan penguasaan bahasa serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 4 sudah memaparkan dan mempresentasikan strategi pembelajaran akidah akhlak. Dan di sini harapan saya terkait dengan materi yang sudah saya paparkan atau kita paparkan, semoga menjadi sebuah amal baik dan semoga ilmunya barokah dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas partisipasinya. Di sini kami dari kelompok 4 akan undur diri dan terima kasih semuanya teman-teman dari kelas PAI 5C. Walahul wafiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.